Oke, selamat pagi teman-temanku semua. Aku masih tetap di Wondes. Ini aku pengen review lagi akunku yang kedua, teman-teman. Akunku Wondes Emperor ya. Ini salah satu yang kemarin mungkin dari minggu-minggu ini terus saya coba pantau. Mungkin juga saya bikinin konten beberapa kali. Mungkin teman-teman yang mantau di sini ya. Karena dari seminggu ini kok tak pantau pertumbuhannya bagus gitu. Pertumbuhan bagus tuh apa yang tadinya saya nggak begitu aware ke akunku ini. Dan saya sekarang coba fokusin akunku itu benar masalah niche-nya saya masukkan ke satu niche gitu ya. Saya coba ya mungkin peralatan dapur, pokoknya ke rumah lah, peralatan perlengkapan rumah di LSS. Sekali keselip kemarin ada makanan dan ternyata malah closing gitu ya. Kemarin di awal-awal itu bagus view-nya. 600, 1000, pokoknya lumayan dibandingkan akunku utama yang tadi saya bilang itu cuma di bawah, kan sekarang di bawah 50, di bawah 100 gitu ya per sekali saya upload. Ini kok di akunku yang kedua yaitu Wondes Emperor, teman-teman, yang saya lebih fokus ke alat-alat rumah, perlengkapan hari-hari, daily gitu ya, itu ternyata udah mulai nampak nih teman-teman. Mungkin berapa hari ini ya, sehari atau 2 hari ini tuh apa 3 hari ini tak pantau udah mulai tuh yang tadinya 600, 1000 gitu. Wow, sekarang di kemarin aja lah. Kemarin tuh mana ya? Kemarin. Nah, kemarin ini masih masuk di angka 200 beberapa. 200 tertinggi ya, 200 lebih lah ya. 290 kemarin iya. Coba ini 23 jam. Ini. Oh iya. Nah, tertinggi itu kayak 290, teman-teman. 290 dan tampil wajah. Biasanya yang nggak tampil wajah itu tinggi kemarin. Sebelum ini kemarin yang nggak tampil wajah remuk. Ada yang tembus 200 cuma satu. 282. Ada 2 yang tembus 200 lebih ya. Biasanya video di akunku ini 600, 1000. Pokoknya udah biasa lah kan. Di rata-rata pokoknya mendekati 1000 bahkan lebih dari 1000. Nah, ini kalau saya coba dengerin, oh bener juga ya bahwa TikTok itu ngasih apa ya, pada saat kita mulai awal-awal bagus, kita konsisten gitu ya, itu ngasih traffic kayaknya. Terus entah kenapa diturunin atau gimana gitu, karena tiba-tiba turun dan bahkan turun gitu. Nah, aku kemarin dengerin bahwasanya, oh itu yaudah, emang TikTok ngasih ujian ke kita. Cuman ini sepengalaman orang-orang senior yang pernah saya dengar, tapi apakah realitas itu benar? Karena saya ngalamin gitu loh. Ada beberapa akunku itu terus begitu, awalnya bagus-bagus ya, tapi serta gempur terus-terusan turun, ceprat. Ini cara naikinnya gampang sebenarnya, teman-teman. Cara naikinnya gampang, yaitu apa? Ngiklan view. Dijamin 1000 lebih semua. Untuk misalkan 16.000 ya, 16.500 itu apa 16.000, saya lupa ingat saya iklan. Itu gampang. Kalau saat kita punya budget ya aman, tapi kalau kita budget nggak ada, wah kacau ya nggak. Kalau punya budget aku rasanya gampang untuk naikin view itu, teman-teman. 16.000 udah dapat 1000-an ke atas lah. Ya, nah itu teman-teman. Jadi kalau sini tak simpulkan bahwa ya bahwa TikTok itu emang begitu ngasih itu. Apakah emang trikinya supaya kita ngiklan, nggak tahu. Apakah trikinya kita supaya kita terus bergerak, apakah kita diuji, nggak tahu juga. Cuman kalau kata siapa saya pernah mantau kemarin ini juga gitu. Wah, ternyata emang TikTok itu kasih gitu untuk ujian, dan semua katanya konten kreator TikTok yang senior saya yang udah sukses yang melewati jalur ini gitu. Jadi teman-teman, menurut saya tak tarik lagi bahwasanya nggak ada selain kita terus mencoba dan konsisten. Udah nggak ada itu. Kalau kita menyerah, wassalam. Menurut aku itu ya. Bagi teman-teman mungkin yang sudah ngalamin juga bisa share juga di komentar ya, di komentar di bawah. Dan yang belum subscribe silakan di subscribe, bantu saya untuk mendapatkan 4.000 jam tayang ya. Karena ini ternyata setelah saya pantau lagi monetisasinya itu belum bisa dapat iklan karena belum 4.000 jam tayang. Jadi bisa jadi membership, terus apalah gitu beberapa. Bisa monet tapi monetnya bukan dari iklan. Nah, sedangkan untuk membership saya belum bikin membership. Masa harus nonton ini harus membership, harus bayar sampeannya nggak? Sedangkan konten saya masih kayak gini, belum qualified lah gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa bantu aja di subscribe ya yang belum subscribe, dan terima kasih teman-teman yang sudah selalu komentar. Kayaknya ada komentar masuk lagi belum saya jawab, teman-teman ya. Karena kemarin saya nganterin anakku bola sampai malam lagi ya. Wondes Academy, coba saya cek. Kemarin nganterin bola ujung-ujungnya sampai jam
8 dan wah lelah sekali ternyata di jalanan macet guys. Jakarta sedikit hujan dari arah Pancoran, macet di Senayan, macet di Selipi, dan saya ke bawah masuk ke jalur busway malah setak. Wih, itunya baru malu ngelai saya. Aduh, belum mandi udah geletak aja. Tidur bentar, baru mandi, terus keganggu tidurnya udah. Saya tadi udah nggak bisa bangun pagi lagi, kacau nih saya bilang. Peyuh. Yang biasanya udah rencana saya udah berapa hari udah bisa komit lagi untuk bangun jam 3, jam 2. Tadi itu bisa ngelilir, cuman udah nggak mampu untuk bangun. Ya sudahlah, disyukurin aja teman-teman. Plan baik, yang penting niatnya udah ada. Masalah gagal ya lillahi ta'ala aja ya teman-teman, tetap bersyukur. Oke teman-teman, ada juga yang komentar nih, coba saya baca nih. Dari Siti Sumarni 9786, Kak Siti ya, Mbak Siti apa Bu Siti apa Kak Siti ya. Terus semangat berbagi ilmu dan pengalaman di TikTok Affiliate Mas. Saya pemula baru 2 bulan join di TikTok Affiliate. Oke, sama-sama Kak Siti Sumarni. Kita nggak peduli mau baru mau lama, sama-sama. Nggak ada jaminan kita lama juga tetap berjalan bisa sukses. Nggak ada jaminan bahwa kita terus ada closing. So, nggak ada yang bisa membuat itu semua kecuali cuma satu, semangat ngonten unlimited. Setiap hari konsistenkan berapapun yang bisa, gaspol. Ya, kalau untuk baru-baru ya jangan langsung jebret 50-100 konten video per hari. Takutnya akunnya kena pelanggaran. Jadi ya dimulai dulu 5-10 per hari, terus naikkan, dan terus pilihlah, temukan dengan cara Anda sampai yang cocoknya berapa. Kalau saya sekarang di akunku, aku berusaha untuk 20 konten dari jam 6 pagi, jam 5 pagi sampai jam 12 malam saya jadwalin. Atau untuk akunku yang kedua itu aku testing di kisaran 30-40 per hari per 30 menit. Tapi kadang-kadang ya bolong juga. Tapi planku memang aku testing di per 30 menit saya upload. Nggak peduli lagi view, selagi masih ada view saya gaspol. Selagi nggak nol ya. Kalau nol biasanya tak private atau tak ya coba tak evaluasi ini salahnya di mana gitu. Evaluasi apa karena ngawur atau gimana gitu. Selagi masih ada view walaupun di atas 5, di bawah 50 gaspol. Karena setelah saya cuma kemarin brutal konten, saya rubah, saya coba bener-bener cuman saya lihat ini ada view naik baru saya up gitu. Itu total produk view ku malah remuk. Total produk view remuk, ujung-ujungnya closingku yang remuk. Bahkan yang tadinya udah settle di angka 50.000 menuju 100.000 ya, itu turun bisa goceng bahkan nol closing. Karena apa? Total produk view saya rendah. Jadi walaupun view saya kecil-kecil, misalkan 30, 50, di bawah 50, 100, bahkan 200 gitu ya. Kalau video saya banyak, nanti mendatangkan total produk view saya tinggi. Total produk view tinggi artinya orang yang nonton ini tinggi. Kecenderungan dari misalkan dari 10.000, 5.000, bahkan kalau bisa 15 sampai 30.000 itu semakin tinggi total produk view yang beli banyak. Artinya orang semakin banyak yang nonton, itu kecenderungan akan ada peluang orang beli produk yang saya tawarin. Itu teman-teman. Jadi permainannya ternyata yang kalau coba saya pantau gitu. Jadi makanya kenapa kok brutal konten? Brutal konten maksudnya artinya videonya banyak itu tujuannya total produk view-nya ini gitu. Per view, per produk ya memang kalau bisa tinggi bagus. Tapi kalau nggak tinggi, selagi tidak nol, itu saat kalau di akunku tak jalanin. Karena aku dulu pernah kalau udah nol itu udah kacau. Nol itu kalau aku dulu entah kena pelanggaran di mana, karena di testing saya cek akunnya sehat. Saya tanya langsung ke DM ya, apa bahasanya DM ya, ke TikToknya, jawabannya template. Dicek gak? Silahkan dicek lagi apakah ada pelanggaran. Sehat cok ya. Tak capture, tak kirim. Ini kondisinya akunnya sehat. Pelanggaran di mana? Ternyata di TikToknya ada 2 jenis pelanggaran. Pelanggaran yang memang berhubungan dengan keranjang kuning dan pelanggaran komunitas bahasanya. Cuman yang komunitasnya nggak tahu yang mana ini yang melanggar gitu. Akhirnya ya satu-satunya cara waktu itu cuma tak diamkan, saya pindah ke akun karena tak testing segala macam nggak ngaruh juga. Saya iklanin tinggi, diiklanin jebrot gitu langsung tinggi, tapi yang lain tetap saya iklankan nih video satu ini tak iklan tinggi, tapi yang lain tetap 0 lah. Ya wes akhirnya diamkan. Nah kesimpulan saya sampai saat ini teman-teman masih seperti ini ya. Jadi kalau mau brutal aja, selagi memang tadinya nggak ngawur tiba-tiba brutal ya itu efek pelan-pelan naikin udah konsisten yang gede gitu. 20, 30, 50 silakan. Dan akan produk view-nya ini endingnya yang tak pegang adalah di ujung adalah total produk view-nya.
bukan per videonya. Kalau per video bisa naik, bagus, keren, itu yang dicari teman-teman. Apalagi kalau bisa jutaan atau FYP, udah, misalkan teman-teman bikin 10 video semuanya FYP, ya cenderungnya apa? FYP itu kan menaikkan jutaan orang ke toko kita. Nah, dari jutaan itu kemungkinan besar yang misalkan 1.000.000 orang yang beli 10 aja, keren kan? Apalagi beli 100, beli ini nih. Nah, teman-teman, aku juga mantau juga kok orang-orang senior itu pada view-nya bagus-bagus ya. 1.000, 3.000, 5.000 per video gitu. Karena mereka bermain-main iklan juga ternyata, teman-teman. Kalau kayak Mas Birto dulu, mungkin 5 video kan, 3-5 video. Ternyata semua itu diiklanin awal-awal, teman-teman. Dan dia berarti punya budget dong. Bikin sehari 5 video katanya. Brutal konten, sehari 3-5 video. Iklankan semua 15 ribuan. Nah, itu jatuhnya 16.500. Berarti 16.500 kali 5. 16.500 kali 5. Setiap hari modalnya adalah 82.500 lah. 85.000 lah per hari modalnya untuk ngiklan. Closing nggak? Closing udah resiko. Karena tujuannya tadi mendatangkan calon pembeli, itu aja sebenarnya. Setelah tapan, oh di sini permainannya. Lagi-lagi kita butuh modal, teman-teman. Kalau mau begitu, nah kalau kondisi saat ini saya belum layak nih untuk sang iklan karena returnnya modalnya juga masih belum siap gitu loh. Nah, satu-satunya cara kalau kita nggak mau ngiklan, ya udah perbanyak video. Kalau Mas Birto ngomong 5, ya saya bikin 10, 15, 20, 30. Saya lipatkan minimal. Sekarang alhamdulillah mulai ada closing ya teman-teman, mulai ada closing. Dan karena kemarin kena pelanggaran, ngefek lagi, turun lagi produk view. Tapi udah nggak ada kata nyerah, lagi-lagi nggak boleh nyerah teman-teman. Dan untuk akunku yang kedua ini, saya bilang tadi turun ya, bahkan nih 47, 138, 65, 3 nih, bayangkan dari yang tadinya ribuan view dengan video yang ya overall sama yang tak lakukan gitu. Nggak ada pembeda, bahkan malah saya perbaiki kualitas yang tetap aja malah turun. Nah, ini ujian teman-teman, katanya ujian. Udah nggak ada lain selain gaspol. Dan ya tetap aja ada closing nih kayak gini teman-teman. Nih pagi-pagi udah ada closing di akun yang kedua ini. Saya tembak 40 video pun closingnya ya sekitaran, kemarin dapat berapa? Kemarin kan dapat 6.000 atau berapa gitu. Padahal saya hantem dengan 40 video lebih ya. Nah, kalau teman-teman mindsetnya nyerah, wes wassalam nih. Wah enggak, malah dapat 1.700, bayangin guys. Saya gempur dengan 40 video. Nah, 1.700 dapatnya. Karena di sini produknya itu komisinya kecil. Ini yang efek. Nah, akhirnya saya coba-coba lagi. Ini saya lagi belanja lagi. Tadi saya beli produk lagi untuk di sini. Ini sendok ya. Saya testing, saya pantau sendok ini agak lumayan ini. Tapi salah satu yang menurut saya tinggi ya tadi di akunku yang utama, yaitu di madu ya. Madu ini salah satu yang cukup lumayan. Saya menemukan salah satu yang lumayan tadi dari si madu kelanceng itu 22.000. Tapi tidak mudah ngejual itu. Bahkan saya bikin niche khusus yang tadinya jalan running, sekarang tersendat-sendat. Tadinya tuh wah, sekarang saya bikin video ceprot gitu closingnya kan. Tapi ternyata saya bikin niche di situ, tetap aja masih sekarang jalan itu closing 1 itu juga bukan madunya yang closing, malah yang produk yang harganya miring, yang komisinya kecil gitu, komisinya lebih rendah lagi. Yang laku di sana adalah garam aja. Masih dulu garam itu juga jadi produk andalan di akunku utama. Awal mula ketemunya garam dan madu, ini yang bagi saya winning lah gitu ya. Dan bahkan saya udah di sellernya itu udah ngontek saya untuk ngasih contoh produk waktu terakhir garam. Dan sekarang di akunku utama, aku udah jarang ngonten garam nih. Ternyata malah ikut turun. Bahkan nggak pernah closing lagi. Ya itu teman-teman. Ada masanya juga kayaknya ini. Dan untuk di akunku yang niche-nya tentang herbal ya, garam Himalaya, madu itu sekarang lagi letoy ya, Swiss lah. Yang tak suruh ngonten biasanya mimin dengan gaya cuman video ini aja, video yang tanpa suara, dia gayanya gitu. Tapi sepertinya itu kok nggak cocok. Aku coba lagi pengen nyoba juga live nya teman-teman, live tapi yang nggak, kok ada ngakal-ngakalin live itu aman nggak ya teman-teman ya. Kemarin kan ada yang modalin katanya suruh modal 2 HP plus apa ya,
suara direkam. Gue tadi ngeliat suara direkam, produknya ditaruh, diputar-putar pakai itu ya. Terus udah. Nah, kalau kayak itu emang ini karena nge-live bagi saya agak berat ya. Saya jadi nggak bisa ngonten loh kalau nge-live itu tuh. Tapi kayaknya perlu dijajal. Admin pun nge-live tapi kayaknya efeknya kurang bagus juga. Nah sekarang aku coba aja gitu. Apakah perlu dicoba teman-teman? Mungkin ada saran? Oke, see you next video. Silahkan kasih komentarnya ya.